Pada episode kedua sebelumnya mengisahkan tentang masa transisi kerajaan Mempawah pada era Hindu dan Islam. Sedangkan pada episode kali ini akan mengisahkan peran Opu Deng Manambon sebelum menapak ke kerajaan Mempawah. Selamat menyaksikan. Opu Deng Manambon berasal dari Kesultanan Luwu, Bugis di Sulawesi Selatan. Ayah Opu Deng Manambon adalah Opu Tandri Burang di Laga yang melakukan perjalanan dari Sulawesi ke negeri-negeri di Tanah Melayu. Opu Tandri Burang di Laga memiliki 5 orang putra yang diajak berkelana ke Tanah Melayu. Kelima anak Opu Tandri Burang yaitu Opu Deng Manambon, Opu Deng Prani, Opu Deng Celak, Opu Deng Meraweh, dan Opu Deng Kemasih. Kedatangan mereka ke Tanah Melayu menjadi salah satu babak migrasi orang-orang Bugis yang terjadi pada abad ke-17 Masehi. Opu Tandri Burang di Laga dan kelima anak lelakinya memainkan peranan penting di Semenanjung Melayu dan Kalimantan, terutama dalam hal penyebaran agama Islam. Kedatangan Opu Deng Manambon ke Kalimantan sebenarnya atas permintaan Sultan Matan, yakni Sultan Muhammad Zainuddin atau Gusti Zakarnegara yang memerintah pada tahun 1665 hingga 1724 Masehi guna merebut kembali tahta Kesultanan Matan yang diambil paksa oleh Pangeran Agung, yakni saudara Sultan Muhammad Zainuddin pada masa itu. Opu Deng Manambon bersaudara yang saat itu sedang berada di Kesultanan Johor untuk membantu memadamkan pergolakan di sana, segera berangkat ke Kerajaan Matan yang pada masa itu berada di hulu Sungai Matan. Saat ini adalah Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Singkat cerita, atas bantuan Opu Deng Manambon bersaudara, tahta Sultan Muhammad Zainuddin dapat diselamatkan kembali. Opu Deng Manambon kemudian dinikahkan dengan Ratu Kesumba, yakni putri Sultan Muhammad Zainuddin yang juga masih cucu dari Panembahan Senggau Mempawah. Tidak lama kemudian Opu Deng Manambon bersaudara kembali ke Johor. Sepeninggal Opu Deng Manambon bersaudara, pergolakan internal terjadi lagi di Kesultanan Matan. Anak-anak Sultan Muhammad Zainuddin pada saat itu meributkan siapa yang berhak mewarisi tahta selanjutnya. Kemudian Sultan Muhammad Zainuddin kembali meminta bantuan Opu Deng Manambon yang sudah kembali ke Johor. Opu Deng Manambon memenuhi permintaan Sultan Muhammad Zainuddin dan segera menuju ke Matan untuk yang kedua kalinya, sedangkan keempat saudaranya tidak ikut karena tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk membantu Kesultanan Johor pada masa itu. Berkat Opu Deng Manambon, perselisihan di Kesultanan Matan dapat segera diselesaikan dengan cara damai. Atas jasa Opu Deng Manambon, Sultan Muhammad Zainuddin berkenan menganugerahi Opu Deng Manambon dengan gelar kehormatan, yaitu Pangeran Mas Sunan Negara. Kemudian Opu Deng Manambon sendiri pada saat itu memutuskan untuk menetap di Kesultanan Matan bersama istrinya dan mereka dikaruniai beberapa orang anak yang masing-masing bernama Putri Chandramidi atau Utin Chandramidi yang kelak menikah dengan Syarif Abdurrahman Al-Qadri, pendiri Kesultanan Pontianak. Demikianlah serial sejarah Kerajaan Mempawah pada episode kali ini. Nantikan pada episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam budaya.